itu, setelah bel masuk sekolah, suasana kelas 10-3 begitu tenang. Semua murid duduk rapi ketika guru masuk dan memperkenalkan murid baru. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru dari Filipina. Luis, silahkan perkenalkan diri. Nama saya Luisa dari Filipina. Saya senang bisa ikut bergabung di sini. Kok cara ngomongnya aneh banget? Iya weh, aneh banget. Kenapa sih dua anak cowok itu malah membuli logat Luis? Dia kan anak pindahan dari luar negara, jadi kan maklum kalau belum lancar. Iya tuh, mereka nggak ada simpati banget. Harusnya kan mereka ngebantuin Luis supaya bisa berbicara bahasa Indonesia. Luis pun sedih mendengar perkataan mereka. Hei, sudah, jangan tertawakan. Kalian tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai teman baru kita. Semua murid terdiam, tidak ada yang berani membantah perkataan gurunya, dan suasana kelas menjadi canggung. Kemudian guru memberikan beberapa tugas untuk langsung mereka kerjakan. Setelah beberapa jam pelajaran, terdengar bel istirahat berbunyi. Luis dan Kevin segera menuju ke kantin untuk membeli makanan. Excuse me, I want to buy lumpia please. Hah? Apa ya maksudnya? Maksudnya Luis mau beli lumpia pak. Apakah ada? Oh, lumpia. Ada. Ini ambil aja. Thank you sir. Thank you Kevin, you are my first friend here. Sama-sama Luis, aku senang bisa membantumu. Setelah mereka selesai makan, mereka kembali masuk kelas dan melanjutkan pembelajaran. Tetapi setelah mereka sampai di kelasnya, Luis terkejut dengan keadaan mejanya. Hey, why is my desk full of scribbles? Wah, meja beli kita jadi keren tuh, hahaha. Sabar ya Luis, jangan sedih, aku selalu ada menemanimu. Sekarang setiap murid memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, dimulai dari Lu. Hello, my name is Luis. I'm from the Philippines. I'm very happy to study here with all of you. Wow, keren banget, fasih banget bahasa Inggrisnya. Wah, Luis keren juga ya. Alah, gitu doang dibilang keren. Iya tuh, padahal kan ya biasa aja. Jangan dengarkan apa yang mereka bilang, Luis. Mereka hanya iri. Lah, Kevin, aku tidak apa-apa kok. Baiklah anak-anak, sekarang masuk ke pelajaran seni musik ya. Hari ini kita akan membahas tentang alat musik bonang. Bonang itu alat musik apa, Kevin? Bonang adalah salah satu instrumen utama dalam gamelan Jawa dan Bali. Fungsinya sebagai pemangku lagu, yaitu mengatur jalannya melodi dan memberi isyarat perubahan irama. Bagaimana cara memainkannya? Dipukul dengan buah tebu kayu, lapis kain, atau karet pada bagian tonjolan. Oke, terima kasih Kevin. Kamu tahu banyak ya. Dengan senang hati Luis, itu hanya pengetahuan dasar tentang bonang kok. Di papan tulis ini adalah gambar alat musik bonang ya anak-anak. Sebetulnya sangat sulit ya untuk memainkan alat musik bonang itu. Betul, karena jumlah penkun yang banyak, jadi perlu koordinasi tangan. Penkun itu apa? Penkun itu yang berbentuk bulat, jadi penkun tersebut yang akan dipukul saat ingin melakukan bonang. Seperti itu. Terima kasih Kevin informasinya. Sama-sama Luis. Sekarang pelajaran PJOK ya anak-anak. Materi hari ini tentang kebugaran jasmani. Apakah ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta masih memiliki cadangan energi untuk melakukan kegiatan lainnya. Tepat sekali Luis. Lalu, apa manfaat kita menjaga kebugaran jasmani? Supaya tubuh tetap sehat, kuat, dan tidak mudah sakit. Dan bentuk latihannya bisa berupa push up untuk melatih kekuatan, jogging untuk melatih daya tahan, sprint untuk melatih kecepatan, lari zigzag untuk melatih kelincahan,
dan yang terakhir yoga untuk melatih kelenturan. Benar sekali Luis, penjelasanmu sudah benar dan lengkap. Wah, kamu tahu banyak ya tentang pelajaran PJOK. Ya, karena aku menyukai pelajaran PJOK. Jadi setiap hari aku membaca buku tentang materi terkait PJOK. Wah, jadi kamu suka berolahraga ya? Tentu saja, aku suka bermain bola basket. Wah, aku juga. Kapan-kapan kita main bareng yuk. Boleh saja. Materi kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Akan kita lanjutkan minggu depan. Baik, terima kasih Pak. Setelah pembelajaran PJOK, pembelajaran selanjutnya adalah PPKN. Disinilah pembuli mulai tersadar akan kesalahannya. Jam terakhir masuk ke pelajaran PPKN ya anak-anak. Kita akan membahas tentang awal mula Pancasila. Sebelum membahas itu perlu diingat bahwa Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi juga perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di kelas ini semuanya sudah mengamalkan di kehidupan sehari-harinya sesuai dengan Pancasila? Belum, Bu. Kenapa begitu? Karena di kelas ini ada yang membuli. Siapa yang membuli di sini? Raka sama Bima, Bu, yang membuli. Mereka membuli siapa? Luis, Bu. Tidak Bu, kenapa kamu berbohong Luis? Nanti mereka dimarahi oleh guru dan pastinya aku akan dibully terus. Tapi jika begitu mereka malah akan tetap membulimu karena mereka tahu kamu hanya diam saja dan tidak berani berbicara. Bu, Luis berbohong. Dia tidak berani berbicara jujur karena takut Raka dan Bima dimarahin. Astaga, jadi benar Raka dan Bima membuli. Jangan menutupi hal seperti itu, Luis, karena jika ditutupi itu malah akan membuat mereka seenaknya. Baik Bu. Kenapa Raka dan Bima membuli Luis? Karena Luis memiliki logat berbicara yang berbeda dengan kita, Bu. Benar begitu, Luis? Ya Bu, benar. Ingat ya anak-anak, jika ada anak yang membuli di kelas, kalian jangan diam saja. Jika kalian hanya diam saja di kelas, ini tidak akan bisa bersatu dan merasakan rasa kebersamaan dalam kelas. Itu juga akan mengganggu proses belajar dalam kelas loh. Dan juga untuk Raka dan Bima, sebaiknya kita sebagai teman sekelas Luis harus membantunya agar lancar berbicara bahasa Indonesia. Pasti Luis senang jika teman sekelasnya membantu dia agar lancar berbicara bahasa Indonesia. Dia pasti juga ingin mengobrol dan akrab kepada teman sekelasnya. Tidak apa-apa Bu, sebenarnya saya tidak marah dengan mereka. Saya hanya ingin dianggap sama seperti yang lain. Saya juga ingin ikut bermain, ikut belajar, dan bisa mengobrol dengan semua teman-teman di kelas. Maaf ya Luis, kami sering mengejek kamu, padahal kamu tidak salah apa-apa, ataupun berbuat jahat pada kami. Iya, maafkan kami ya Luis. Kami tidak akan mengejek kamu lagi. Teman-teman, aku maafkan. Mari kita berteman sebagai teman sekelas yang akrab. Nah, itu baru sikap yang sesuai dengan Pancasila. Semua orang berhak diperlakukan adil dan bersahabat. Mari kita buktikan bahwa kelas ini bisa jadi tempat yang penuh persaudaraan. Terima kasih teman-teman, saya senang akhirnya bisa punya teman yang menerima saya apa adanya. Sejak saat itu, Luis merasa benar-benar diterima. Kevin dan Naila pun bangga karena berani bersuara, dan seluruh kelas hidup lebih harmonis.